Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa kembali pada perkuliahan yang pada semester ganjil 2021-2022 kali ini. Ya, kebetulan saya diberi tugas oleh program studi mengajar mata kuliah metode penelitian ya di semester 5, bobotnya 2 SKS. Nah, ini bagi saya ini baru ya, ini tugas baru bagi saya belum pernah ngajar metode penelitian. Saya juga nggak tahu kenapa saya disuruh mengajar ini. Yang jelas saya termasuk ya hobi meneliti. Nanti kita lihat kurikulum vitae saya. Ya, itu tugas jurusan dan ada berapa visi yang harus saya emban prodi sehingga mata kuliah ini bisa menghasilkan sesuatu untuk saudara. Posisi mata kuliah metode penelitian ini terletak di semester 5. Namun demikian saya lihat ternyata yang ngambil ini bervariatif ya. Ada yang posisinya angkatan sekarang ngambil semester 3 atau mungkin, jadi bervariatif sekali ya. Karena untuk itu mata kuliah ini, metode penelitian ini bersifat metode penelitian dasar ya, awal. Kalau ingin memperdalam lagi di metode penelitian arsitektur ada di semester 7 kalau nggak salah. Silakan milih mata kuliah metode penelitian pilihan ya, nanti kalau ingin melanjutkan. Nah, baik, kita lihat ya, ngajar saya, kenal sama saya Pak Gatot ya, dosen tua di arsitektur ITN. Ya, mungkin ya bukan tertua ya, tua tapi termasuk tua ya, masih tua. Yang di atas saya masih ada Pak Lalu, Pak Bris, Pak Budi, Pak Adi ya, saya masih terus baru saya, baru Pak Gagu, Bu Debi dan lain-lainnya. Jadi saya termasuk ya sudah lama lah ngajar di ITN. Namun mata kuliah metode penelitian ini bagi saya baru kali ini. Ya, mudah-mudahan pengalaman saya bisa memberi materi yang lebih menarik dari apa yang telah saya lakukan dalam meneliti di dunia arsitektur. Maaf, saya nggil ngopi ya, monggo silakan ngopi, santai aja. Ya, baik. Kita lihat deskripsi mata kuliah kita. Deskripsi mata kuliah metode penelitian ini adalah membahas tentang filsafat dan hakikat ilmu pengetahuan. Nah, ini filsafat dan hakikat ilmu pengetahuan. Ini saya harus menyampaikan itu. Terus yang kedua, metode keilmuan dalam menerapkan berbagai metode dan jenis pendekatan penelitian. Ya, jadi metode keilmuan dalam menerapkan berbagai metode, jenis pendekatan penelitian, beserta urutan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sebuah kerangka penelitian. Nah, nanti langkah-langkah dalam penelitian seperti apa? Dibutuhkan dalam bentuk proposal dan laporan penelitian. Jadi bagaimana membuat proposal dan bagaimana membuat laporan penelitian. Tapi pertanyaannya, apakah Anda membuat penelitian? Enggak ya. Jadi penelitian itu sama dengan skripsi ya nilainya. Jadi karena itu ya kita hanya memberi pengetahuan tentang bagaimana meneliti dan bagaimana urut-urutannya penelitian. Nah, ini yang nanti akan kita sampaikan. Meneliti itu gimana sih? Akan saya sampaikan. Terus kalau untuk arsitek gimana? Itu yang pertanyaan ya. Apakah perlu meneliti?
Nah, itu yang nanti akan kita jawab dalam perkuliahan selanjutnya. Saya juga mencari-cari nih. Nah, yang jelas saya meneliti itu berdasarkan karena saya dosen. Nah, dosen memang harus meneliti. Kalau dosen tidak meneliti ya salah. Karena tridharma perguruan tinggi itu salah satunya adalah penelitian. Ya, oke. Setelah itu pokok bahasan yang ada di mata kuliah kita ini adalah pengertian dengan metode penelitian. Nanti apa penelitian itu apa, metode itu seperti apa akan kita jelaskan. Terus pendekatan cara menentukan rumusan masalah ini hadir, dan kalau tidak ada masalah maka penelitian tidak bisa dilakukan. Masalah itu suatu pertanyaan yang muncul pada diri peneliti ya. Masalah itu bukan karena kekritisan seorang peneliti maka sesuatu jadi masalah. Dan masalah itu akan menghasilkan sebuah penelitian. Ya, teknik pengumpulan data dan sampel gimana, teknik pengambilan datanya seperti apa? Ya, ini sejauh pengetahuan saya nanti ya, tidak usah detail-detail. Terus teknik penyusunan instrumen dan pendekatan instrumen alat ukurnya gimana? Ya, jadi teknik instrumennya gimana akan kita jelaskan. Terus penyusunan konsep dan metode penelitian, konsep penelitian gimana, metode penelitiannya gimana, apa sih? Ya, itu materi yang PR untuk saya sampaikan ke saudara. Dan penyusunan proposal dan laporan penelitian. Jadi nyusun bagaimana buat proposal dan buat laporan ini jadi masalah ya. Nanti akan kita fokuskan mungkin di atas ini hanya pengetahuan saja lah, nanti praktek langsung ya. Kalau arsitek kan sedengannya praktek langsung ya. Jadi kita akan praktek nanti bikin ini. Nah, yang penting lagi ini titipannya ini. Jadi saya pas dibeli tugas ini oleh program studi, saya diberi tugas untuk program kreativitas mahasiswa PKM. Jadi kebetulan saya dulu pernah membimbing mahasiswa arsitek pada tahun berapa lupa saya, angkatan 2010 kalau nggak salah, mahasiswa 2010 itu saya bimbing, saya dapat 2 mahasiswa arsitektur mendapat program kreativitas mahasiswa ini PKM. Lumayan, ketika itu masing-masing mahasiswa dapat berapa itu? 10 jutaan kan, lumayan ya. Bisa untuk wirausaha dan sebagainya. Nanti kita coba ya, saya mencoba untuk memotivasi saudara untuk bikin. Nah, ini yang nanti goal akhir paling tidak Anda bisa membuat proposal dikaitkan dengan PKM ya, dengan program dengan PKM, entah nanti penelitian atau apa, yang jelas proposal tersebut bisa dipakai untuk ya PKM ini. PKM ini penting bagi seorang mahasiswa. Saya nggak tahu penghargaan terhadap saudara yang ikut PKM, dapat PKM. Seharusnya ada potongan nilai ya, seharusnya mungkin bisa menggantikan sekian SKS mata kuliah, sama dengan apa sekarang Merdeka Belajar itu MBKM sama dengan itu ya, mungkin ya, saya juga nggak tahu ya, tergantung dari kebijaksanaan di ITN. Yang jelas saya hanya nanti akan, karena dititip ini ya, insya Allah saya coba amanah untuk goal akhirnya dari mata kuliah kita adalah proposal PKM ya, itu ya. Namun sebelumnya akan kita kasih perkuliahan tentang penelitian itu seperti apa. Nah gitu, baik, kita lihat mungkin pengalaman meneliti. Jadi coba pengalaman meneliti saya supaya saudara tidak ragu dengan saya ya. Tahu-tahu kok ngajar ini padahal belum pernah ngajar, tapi pengalaman mungkin bisa memberi kepercayaan kepada saudara ya. Saya meneliti yang serius ya, serius itu sejak tahun 2009. Walaupun saya di TNI sejak 1988 ya, itu ya nggak pernah neliti, hampir tidak pernah.
S2 ya penelitian S2 saja lah, baru serius ketika tahun 2009 saya melakukan penelitian dengan judul Joglo Ponorogan, pembaguan proporsi Joglo Ponorogo tahun 2009. Hibah dikti ini berarti saya dapat biaya dari dikti. Waktu itu saya dapat sekitar 10 juta kalau nggak salah dapat uangnya dari dikti, lumayan. Itulah kerjaan dosen. Studi geometri pada tampang rumah jengki di Kota Ponorogo, ini hibah ITN ya, nggak banyak ini uangnya, tapi saya melakukan ini di jurnalnya ada juga. Kalau lihat tentang arsitektur jengki ya ada di Spektra atau nggak salah. Joglo Ponorogo juga banyak tulisan saya di sana. Model tampang rumah toko ruko di Kota Malang, ini Pak ITN juga tahun 2013 yang melakukan itu. Artinya saya betul-betul ya 29, 12, 13 ini hibah ITN, hibah dikti. Terus tahun 2013 saya dapat hibah dikti model rumah tradisional Ponorogo tahun 2013. Judulnya model rumah tradisional Ponorogo. Ini tahun pertama 3 tahun ya, teliti tentang ini 3 tahun. Ya, model rumah tradisional Ponorogo tahun kedua, model rumah tradisional Ponorogo tahun ketiga. Ini majalah banyak tulisan di jurnal, silakan cari tulisan tentang arsitektur Jawa, Ponorogo Jawa ya. Itu saya banyak tulisan saya di jurnal, bisa dicari. Dan ini lumayan dapat dana yang lumayan besar ya, masing-masing sekitar lupa saya sekitar 60-70 jutaan lah. Jadi sekitar 200-an saya dapat untuk ini. Hasilnya itu menghasilkan sebuah buku dengan judul Model Arsitektur Jawa di Ponorogo. Ini yang pada tahun 2013-14-15 hasilnya buku. Nah ini, jadi kalau tentang arsitektur Jawa boleh tanya ke saya. Selanjutnya Selanjutnya saya juga meneliti model arsitektur Sasak untuk metode perancangan arsitektur di Pulau Lombok yang ramah lingkungan. Jadi ini tahun pertama, ini 2019 tahun pertama hibah dikti ya, dapat uang juga lumayan banyak ini karena saya di Lombok posisinya, jadi transport dan sebagainya banyak besar uangnya ya. Hasilnya itu buku model tipe dan tata masa arsitektur Sasak. Ini silahkan, sudah online juga banyak, ada bukunya ada juga. Silahkan kalau memiliki bisa kontak saya. 2019 saya menghasilkan buku ini. 2020 hibah dikti tahun kedua ini menghasilkan buku model struktur dan estetika arsitektur Sasak. Ini hibah dikti tahun kedua. Nah ini hasilnya buku semua, 2 buku. Terus tahun ketiga sekarang ini 2021 hibah dikti tahun ketiga, tahun terakhir ini menghasilkan buku model arsitektur Sasak. Jadi ini ya, jadi pengalaman meneliti ini mungkin nanti bisa untuk pelajaran, bisa saya sampaikan ke saudara ya, bagaimana Anda sebagai seorang arsitek itu terus gimana. Kalau saya kan ada dosen tapi juga arsitek. Nah, manfaatnya banyak. Kalau saya bisa meneliti ini, saya ngerti benar tentang arsitektur Lombok. Bagaimana arsitektur, bagaimana sistem strukturnya, bagaimana tata masa arsitektur Lombok. Padahal jauh ya dari sini. Ya, banyak, nanti tunggu video-video selanjutnya terkait dengan model arsitektur Sasak ini ya. Ya. Kalau buku ini sudah nanti tunggu cetakan kedua saya bikin lagi ya. Artinya gini, dengan meneliti ini kita menghasilkan banyak karya ya, bisa berupa buku, bisa berupa jurnal. Karena kebetulan saya dosen, nah itu saya hasilnya gini. Nah kalau arsitek gimana? Nah nanti dalam kuliah selanjutnya akan kita jelaskan. Anda seorang arsitek, apakah tidak perlu meneliti? Pertanyaan ini gitu. Apakah apakah tidak meneliti atau ya diam saja? Ya enggak.
meneliti itu nanti dalam kuliah akan kita sampaikan ya. Kalau dikaitan mata kuliah perkuliahan itu di penelitian ini semester 5, maka kalau dikaitkan maka pada mata kuliah apresiasi dan kritik arsitektur sangat terkait dengan mata kuliah ini ya. Ya, kita harus kritis dulu, harus meneliti, harus berdasarkan pengalaman di mata kuliah metode penelitian ini. Gitu ya. Jadi pertemuan kali ini perkenalan untuk saudara supaya bersemangat ya, yang ngajar saya yang mungkin pengalamannya seperti ini, yang mudah-mudahan bisa menyampaikan yang terbaik untuk saudara. Demikian mungkin pertemuan kali ini, kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Sehat selalu untuk saudara.